Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan buat konten lagi ya. Ini di Jogja Anggur. Ini mendekati musim Lebaran ya teman-teman. Dan ini varian di sini bentar lagi matang. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi udah bisa mulai dipetik. Jadi kita akan review lagi varian unggulan kita ya. Ini varian Yumi Rainbow yang malainya sangat panjang teman-teman. Ini bisa lebih dari 30 cm, mungkin bisa sampai 35 cm malainya. Jadi teman-teman bisa perlu diketahui ini varian ini alami ya. Jadi kita nggak pakai celup-celup hormon apapun, jadi nggak pakai GA3, tapi produktivitasnya sangat tinggi, malainya panjang dan buahnya besar. Ini coba kita potong satu sebelah sini. Nah, ini teman-teman gede banget ya buahnya ya. Jadi walaupun alami, buah Yumi Rainbow ini sangat besar. Nanti kalau matang full, dia kena sinar matahari yang bagus, dia akan hitam pekat. Ini walaupun belum hitam, dia udah manis. Ini berhubung kita baru puasa per hari ini, jadi ini nggak kita review makan, jadi kita review aja untuk produktivitas dan banyaknya buah di sini. Ini langsung aja kita jalan ya teman-teman ya. Ini nggak kita cut ya teman-teman ya. Untuk pohon induknya di sini teman-teman, pohon induknya di sini ya. Ini pohon ini berumur 2 tahun lebih dikit lah, per September kemarin 2 tahun, jadi sekarang mungkin sekitar 2 tahun 5 bulan atau 6 bulan ya, 2 tahun setengah. Ini batangnya segede ini. Nah ini dulu awalnya kita beli indukannya cuma 1 karena kita juga memang belum tahu buahnya seperti apa. Jadi waktu awal tanam kita tanam 1. Dan ini ranting-rantingnya karena memang ini anggur yang kita anggap spesial. Jadi ranting-rantingnya itu dia menutup ke pohon-pohon yang lain. Ibaratnya kita liarkan, kita kasih tempat yang spesial ya. Jadi buah-buahnya sampai di sini teman-teman. Buah-buahnya sampai di sini. Dari 1 pohon indukan ini nggak kita cut, langsung ke sini aja ya. Nah ini ranting-rantingnya itu ke kiri dan ke kanan. Jadi ketika teman-teman kemarin ada yang bertanya itu sekunder atau tersiernya berapa meter ya, memang sengaja agak kita liarkan, jadi kita nggak hitung untuk panjangnya sekunder berapa. Jadi intinya pohon ini sangat ginjal sekali. Kemarin ketika kita pangkas ditunas yang butnya bagus seperti ini, dia pasti pecah buah bunga. Ini buah-buahnya. Jadi kita hitung ada lebih dari 200 dompol teman-teman. Jadi mungkin bisa sampai 300-an. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini di sini. Ini buah-buahnya. Nah, ini sebetulnya ini juga masih Yumi Rainbow ya. Jadi kemarin teman-teman ini dulu jenis pastrik ini. Ini dulu jenis pastrik. Ini teman-teman bisa dilihat. Ini video yang dulu pernah saya bikin sambung sisip ya. Ini dia bersatu, ini teman-teman bisa lihat ya. Coba agak didekatkan mas. Nah didekatkan, jadi pastrik ini dia cuma sebagai tambahan makan dari pohon induknya sana. Jadi induknya tetap cuma 1. Terus kita gabungkan di sini. Nah tersier-tersiernya kan jadi banyak ya. Jadi buah-buahnya bisa sebanyak ini, tapi pada dasarnya pohon ini cuma 1, hanya dia bergabung dengan kaki ini, tapi buahnya sampai sini teman-teman. Nah ini teman-teman karena spesial tadi ranting-rantingnya jadi kemana-mana. Ini masih Yumi Rainbow ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini dari 1 pohon indukan yang sama. Jadi dari masih 1 pohon, buahnya sebanyak ini sampai sini teman-teman. Sampai sini ya, mungkin lebih dari 300 dompol. Lebih dari 300 dompol ini sampai sini. Dan ini masih rainbow. Ini teman-teman ya. Nah ini masih rainbow ya. Nah ini juga rainbow. Kalau yang ini udah beda. Ini Boris Pen. Yang ini masih rainbow. Nah ini masih rainbow ya teman-teman ya. Ini masih ranting tersier dari 1 indukan yang saya sebutkan depan tadi. Dan sampai sini. Sampai sini nih. Ini masih ya teman-teman ya. Masih ya. Nah teman-teman bisa lihat, jadi banyak sekali buah-buahnya varian Yumi Rainbow ini. Kemarin kalau tidak salah dari panen sebelum-sebelumnya itu 1 pohon ini sekitar 119 dompol, dan ini bisa meningkat
lebih dari 2 kali ya teman-teman ya. Jadi buahnya lebih banyak, lebih dari 2 kali. Jadi sangat produktif sekali. Dan ini nanti kalau kita buka wisata nanti pas mateng, jadi warnanya hitam, dia manis sekali dan jadi favorit untuk teman-teman dipetik. Nah, ini juga masih di sini ya teman-teman ya. Jadi ini masih satu ranting. Nah, ini masih satu ranting ya. Di sini masih satu ranting dan ini buahnya masih sebanyak ini. Itu masih sampai sana ya teman-teman. Jadi ibaratnya pohon ini spesial, rantingnya itu kemana-mana, jadi kita biarkan. Nah, setelah kita tahu untuk pohon ini dan produktivitasnya tinggi, rasanya enak, maka di tempat yang lain yang misalnya pohon yang nggak produktif, varian baru yang dulu kita impor, kebanyakan kita ganti varian Yumi Rainbow ini karena memang buahnya sangat enak, besar dan manis dan crunchy. Jadi kalau di nilai skala rate ya ini mungkin bisa dilihat buah ini termasuk rank yang tertinggi ya. Jadi enak sekali ketika untuk dikonsumsi. Ini buah-buahnya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman karena varian spesial nih di tempat yang lain, jadi agak jauh dari tempat yang indukan sana, kita tanam Yumi Rainbow. Nah, ini yang ini karena dia kena panas full, dan buahnya bergelandung seperti ini, jadi warnanya jadi kehitaman seperti teman-teman kalau matang ya. Kehitaman seperti ini, kinclong-kinclong dan nanti sangat manis sekali dan keras ini ya. Mantap sekali varian ini. Nah, kita lanjut ke pohon yang indukan ya. Ini kita tunjukkan aja kalau udah 95% matang, 5% lagi dia udah sangat manis ya. Kita ke pohon induknya lagi. Teman-teman yang diindukan tadi ya, jadi yang di tempat yang berbeda memang kematangannya berbeda teman-teman. Karena apa? Di sana buahnya tidak sebanyak diindukan. Nah, di sini ibaratnya dia harus ngasih makan lebih dari 200 dompol. Jadi pengisian nutrisinya tentu saja berbeda. Jadi teman-teman nanti mungkin matangnya dia agak sedikit lambat beberapa minggu, 1 atau 2 minggu. Tapi nanti di sini juga akan matang full. Ibaratnya kalau kita ngasih makan anak 1 dan anak 10 tentu saja berbeda ya nutrisinya ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat aja. Intinya pohon ini sangat produktif sekali, buahnya sangat lebat sekali seperti ini. Dan ketika udah mau matang seperti ini, variation berubah warna, dia sebetulnya dikonsumsi misalnya belum matang full tuh udah enak ya. Udah enak, udah manis, tapi lebih manis lagi kalau nanti udah berwarna hitam pekat. Nah, jadi ketika udah variation seperti ini, warnanya sangat cantik seperti ini, kita jadi sangat betah sekali untuk di bawah pohon. Terus kita cek-cek nanti misalnya ada buah yang rusak atau buah yang diganggu hama, kita bersihkan. Dan kemarin sempat kita lap di sini, jadi buahnya kinclong. Nanti teman-teman yang kesini itu misalnya mau petik buah nanti setelah lebaran itu ibaratnya makan tinggal lep itu bisa ya, karena di sini residu pestisidanya itu sangat rendah sekali. Ibaratnya kita dulu semprotnya pas brokoli dan buah kecil aja, jadi udah selang beberapa bulan, jadi residu pestisidanya udah hilang dan nyaris nol dan sangat aman sekali ketika kita langsung konsumsi ya. Jadi ibaratnya langsung dimakan gitu aja, mantap sekali kalau di pohon. Ini buah-buahnya teman-teman. Jadi teman-teman yang terutama pemula, ini varian ini menurut saya sangat recommended sekali karena kita selalu berhasil dan selalu membuahkan dengan sangat banyak varian di sini Yumi Rainbow. Jadi akan kita perbanyak lagi untuk varian ini di tempat yang lain biar nanti bisa suatu saat varian ini benar-benar bisa dinikmati oleh banyak orang karena sangat enak, sangat manis dan sangat mudah sekali untuk dibudaya. Jadi mantap sekali ya. Oke dulu teman-teman ya, nanti kita bikin konten yang lain. Di sini masih banyak bahan-bahan konten ibaratnya nanti untuk review yang jenis yang lain juga. Jadi nanti kita sambung lagi di konten berikutnya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.